Profesor Mas Sumitro sudah tahun 85 sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan. Ya, itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu pendapatnya. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada. Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji, skripsi itu nggak pernah lulus. Maka kesimpulannya, hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih, itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear. Dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih itu sudah bergelar profesor. Padahal dia belum profesor pada November 85 karena pidato pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu. Tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting. Kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Dan sekaligus kami berdua tadi tersenyum di dalam, karena kami sempat singgung-singgung soal keahlian kami. Saya tunjukkan tadi dengan berbagai dokumen, kemudian berbagai sertifikat, berbagai pengakuan dari DPR, dari Kementerian Kominfo waktu itu, bahkan dari Mabes Polri, kita sah semuanya. Dan lucunya, orang yang men-challenge kami itu tadi katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya. Karena dia nggak punya presentasi apapun, cuman ngomong aja bla 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 bla. Kemudian sempat ini fakta ya, saya tidak menutupi, sempat di stop oleh Pak Kepala Rawasidik, karena udah kamu nggak, dia pengatakan kamu loh itu, udah kamu nggak usah cerita itu, kami sudah tahu, cerita saja apa yang kamu bisa bantah untuk mereka, untuk beliau-beliau itu. Gitu. Dan ternyata nggak bisa, cuma nomor-nomor aja. Nah, biar tambahkan Dr. Risma, silakan. Jadi kesimpulannya aja dari hasil gelar perkara ini apa, Pak? Insya Allah kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah, ya, apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa, moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu ya. Oke. Silakan. Iya. Enggak, nanti dulu. Ya. Kami sangat